Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas 11F. Di sini kami ada di Museum Mandala Wangsit. Sebelum itu, marilah kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Syifa Yanisa. Saya Tristan. Saya Rizal. Saya Alicia. Saya Novi. Dan saya Mikaela. Mari kita mulai menjelajah Museum Mandala Wangsit. Sudah. Rest in peace, and then this worldly curse with just one true love. Museum Mandala Wangsit Siliwangi adalah sebuah museum yang berada di Kota Bandung, Jawa Barat. Kenapa sih nama museumnya Museum Mandala Wangsit Siliwangi? Kata Siliwangi sendiri merupakan nama Komando Daerah Militer TNI Angkatan Darat di Jawa Barat dan Banten, yang namanya diambil dari raja dari Kerajaan Sunda yang beribu kota di Pakuan Pajajaran, yang kekuasaannya konon tak terbatas, juga arif dan bijaksana, serta wibawa dalam menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan arti Mandala Wangsit merupakan sebuah tempat untuk menyimpan amanat, petuah, atau nasihat dari pejuang masa lalu kepada generasi penerus melalui benda-benda yang ditinggalkannya. Museum ini diresmikan oleh Panglima Divisi Siliwangi Kolonel Ibrahim Aji pada tanggal 23 Mei tahun 1966. Museum Mandala Wangsit Siliwangi dahulu menjadi saksi perjuangan prajurit Siliwangi bersama rakyat Jawa Barat dalam mempertahankan daerahnya. Museum ini pernah dijadikan markas militer dan menjadi sasaran utama serangan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA yang dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling. Nah, lebih tepatnya museum ini berlokasikan di Jalan Lembong, nomor 38 RT 03 RW 06, Kecamatan Sumur, Bandung. Dibangun sejak masa penjajahan Belanda. Jalan ini diambil dari nama Letko Lembong, salah satu prajurit Siliwangi yang menjadi korban dalam peristiwa kudeta Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Sebelumnya, jalan itu bernama Oude Hospitalweg yang artinya rumah sakit tua. Bangunan museum bergaya arsitektur romantis mahir ini dibangun pada era kolonial Belanda antara tahun 1910 hingga 1915 dan awalnya difungsikan sebagai tempat tinggal para perwira Belanda. Saat Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1942, bangunan ini kemudian dijadikan markas untuk bersembunyi dari pihak Jepang. Setelah Indonesia merdeka, bangunan ini diambil alih oleh pasukan Siliwangi dan digunakan sebagai markas divisi Siliwangi atau Akademi Militer Bandung pada tahun 1949 sampai 1950. Bangunan ini berdiri di atas tanah seluas 4.176 meter persegi, dengan luas bangunan mencapai 1.674 meter persegi. Pada tanggal 23 Mei 1966, bangunan ini resmi beralih fungsi menjadi museum dan diresmikan oleh Panglima Divisi Siliwangi ke-8, Kolonel Ibrahim Aji. Kemudian pada tahun 1979, gedung ini direhabilitas menjadi bangunan bertingkat 2. Diresmikan kembali penggunaan pada tanggal 10 November 1980 oleh Pangdam Siliwangi ke-15 Mayor Jenderal Yoga Sugama dengan pendatangan prestasi oleh Presiden Soeharto. Pack our bags and conquer falling planets. Kita mulai dari bagian luar museum. Terdapat ambulans yang diberi julukan si gajah atau si dukun. Adalah koleksi legendaris di Museum Mandala Wangsit Siliwangi, Bandung. Chevrolet jadul ini merupakan saksi sejarah penumpasan DITII pada tahun 1957 sampai 1962 yang mengevakuasi korban dan pernah membawa pemimpin dari DITII Kartosuwiryo. Mobil buatan 1947 ini sempat pensiun tahun 1967 sebelum dihibahkan ke museum pada tahun 2012. Dan di sana juga terdapat tank baja atau tank wajah yang digunakan pada masa perjuangan kemerdekaan. Ruang 1. Pergerakan Nasional Indonesia 1918 sampai 1944. Di dalam ruang 1 terdapat banyak alat-alat peninggalan seperti cambuk, batu, tongkat, klotok, tambang, dan berbagai senjata termasuk berbagai jenis peluru. Terdapat beduk Simawarame sebagai alat untuk mengumpulkan para santri dan rakyat di sekitar daerah Cimareme Garut
di bawah pimpinan Haji Hasan Arif dalam rangka menghadapi penjajah Belanda pada tahun 1918. Ada juga tong-tong atau kohkol berperan sebagai isyarat para santri untuk sholat. Terdapat berbagai lukisan pula, seperti lukisan kerja paksa, Romusha yang menggambarkan perbudakan pada masa penjajahan. Dan ada juga koleksi golok, yaitu golok Sibel milik Kiai TB Afifi, golok wasiat yang pernah digunakan oleh S. Surawinata tahun 1945 sampai 1947. Juga ada golok panjang yang digunakan pada tahun 1926. Dan yang terakhir, ada debus dari masa kerajaan Hasanuddin yang dipergunakan untuk melatih ketahanan dan kekebalan fisik serta mental para prajurit. Just one true love's kiss. Dan di sini kita berada di ruangan 2. Ruangan ini menampilkan koleksi yang sangat berkaitan dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di tengah ruangan, terdapat meja dan kursi serta cangkir minum yang digunakan oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan pemuda untuk rapat Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945. Juga dipajang bendera merah putih pertama yang berkibar di Bandung pada 17 Agustus 1945. Lalu teks proklamasi yang dibacakan Soekarno, serta terdapat beberapa lukisan di sudut ruangan yang menggambarkan peristiwa penting seperti peristiwa Bojong Kokosan 13 Desember 1945, serta beberapa peristiwa lainnya seperti embarkasi pasukan Mabuchi di Pelabuhan Cirebon untuk diangkut ke Pulau Galang dalam rangka pemulangan pasukan Jepang tahun 1546. Pertempuran antara pasukan RRI dengan pasukan Jepang ini dalam kamp militer Jepang di Lengkong, Tangerang, tanggal 25 Januari 1945. Di ruang 3 Museum Mandala Siliwangi terdapat beberapa lukisan yang menggambarkan perjuangan rakyat dan tentara Indonesia di Bandung sekitar tahun 1945 sampai 1946. Lukisan-lukisan tersebut antara lain berjudul Si Lepra Menuju Cigugur, Pertempuran di Jalan Garuda, dan Pertempuran di sekitar Andir. Selain itu, terdapat juga gambaran TRIP Tentara Republik Indonesia Pelajar yang menunjukkan peran para pelajar dalam memperjuangkan kemerdekaan. Ruang 4 dengan nama Perang Kemerdekaan 1947 sampai 1949. Di ruang 4 ini, barulah kita dapat memfotokan dan memvideokan isi ruangannya. Pertama-tama, terdapat sebuah peta yang disebut sebagai peta Long March. Isi peta tersebut menjelaskan tentang Long March Siliwangi setelah serangan Belanda ke Yogyakarta pada 19 Desember 1948. Atas perintah Panglima Besar Jenderal Sudirman, pasukan Siliwangi meninggalkan Jawa Tengah dan berjalan kaki kembali ke Jawa Barat. Dalam perjalanan, mereka harus melewati berbagai rintangan, seperti gunung, sungai yang deras, serta menghindari pertempuran dengan Belanda. Setibanya di Jawa Barat, mereka juga menghadapi ancaman dari gerombolan DITII pimpinan SM Kartosuwiryo. Di sana, ada juga berbagai jenis senapan, dari yang berukuran kecil hingga besar. Selain itu, terdapat beberapa macam dan tingkatan nilai mata uang Republik Indonesia yang telah beredar dan diisyahkan oleh pemerintah Republik Indonesia tahun 1958 sampai 1964. Ada juga sebuah bingkai yang di dalamnya terdapat baju jas, ransel karung, baret, dan ikat kepala yang dipakai pada zaman dahulu, dan terdapat pula tanda pangkat dari masa ke masa. Di ruang 5, pemberontakan DI atau TI, terdapat berbagai gambaran mengenai kekejaman yang dilakukan gerombolan TI di Jawa Barat. Di ruangan ini terdapat foto-foto korban yang tewas akibat serangan gerombolan tersebut, yang menunjukkan kondisi keamanan yang sangat mencekam pada masa itu. Selain itu, terdapat beberapa lukisan yang menggambarkan peristiwa penting, salah satunya adalah gugurnya Mayor S.L. Tobing. Lukisan ini menceritakan bagaimana Mayor S.L. Tobing tewas akibat jebakan gerombolan DI saat sedang bermalam di rumahnya. Terdapat juga lukisan tentang peristiwa keracunan pasukan Siliwangi pada 17 Februari 1945. Ketika pasukan DI atau TI menjebak dengan mengadakan pesta besar-besaran dan meracuni makanan
saat pasukan Siliwangi sedang berpesta sehingga menimbulkan banyak korban. Di ruangan ini juga terdapat gambaran pertempuran seperti ambus, penyergapan, dan anti-gerilya yang dilakukan TNI dalam menghadapi gerombolan TI atau TI yang kerap melakukan perampokan dan pembakaran rumah warga. Digambarkan juga mengenai peristiwa Troyek, yaitu aksi teror dan sabotase yang dilakukan DI atau TI, termasuk tergulingnya kereta api yang ditumpangi rakyat di sekitaran Troyek, Priangan Timur, dan dipamerkan perlengkapan TNI seperti pakaian loreng dan pet atau topi yang digunakan oleh tentara pada masa itu. Saat menaiki lantai 2 terdapat patung harimau dan juga bendera dari berbagai daerah di Indonesia. Lebih maju ke dalam terdapat bingkai yang di dalamnya ada berbagai macam lagu dari daerah Jawa Barat dan foto-foto para mantan Panglima Divisi Siliwangi. Ada pula ruangan Akademi Militer Yoga dan Siliwangi yang di dindingnya terdapat tulisan-tulisan sejarah dari mulai berdirinya, dan ada juga berbagai macam seragam-seragam yang digunakan para kadet. We'll pack our bags and conquer falling planets. I'm not the most courageous, I have to be fucking honest. Maybe when I'm with you, I can fight like shit. Unexpected brawling, this is it. Oh my god. What did we go for living? I think we're the only surviving apocalyptic being. Am I right? Apocalyptic beings trying to fight the world. Apocalyptic beings trying to fight the world. Apocalyptic beings. Hai guys, jadi segitu aja video dari kita. Semoga informasi yang kita sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Bye-bye.